Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa madana bisuri wa bidalaihi amin. Hadirin jamaah Masjid Darussalam, sebelum kita membahas ke tema yang utama, tentu pribadi mungkin baru kali ini, kalau lewat sering Pak, kalau kesini baru kali ini, mudah-mudahan ini bukan yang pertama kali. Mudah-mudahan kita selalu menjalin silaturahmi kita dan dipertemukan kembali oleh Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dibisikin sama Pak DKR kita ngaji tentang toharoh atau yang ada di bidang fikih. Toharoh itu kan banyak ya, definisinya juga banyak. Tapi karena ini waktu kita terbatas, sampai Isya apa lewat? Saya tanya dulu, sampai Isya atau lewat? Seenaknya. Kalau duduk udah miring itu tanda-tanda berarti ya. Tanda-tanda harus sholat Isya maksudnya. Gak apa-apa ya, kalau lihat sedikit Isya gak apa-apa. Kitab Toharoh di dalam kitab fikih ada yang disebut Kitab Toharoh. Perlu diketahui jamaah Darussalam, di dalam fikih itu semua kitab yang didahulukan itu masalah toharoh atau ibadah sebelum masalah bab muamalah atau kesananya masalah nikah. Kesananya masalah nikah kan gak lucu, nikah dulu baru kita nyari tentang cewek, tentang mandi, kan kurang lucu Pak. Jadi mesti tahu dulu masalah susuci. Maka di dalam kitab Bajuri ada kalimat dari para ulama, wa'lam annal fuqaha qaddamul ibadah alal muamalah. Perlu diketahui bahwa ulama fuqaha atau fikih itu mendahulukan tentang ibadah alal muamalah daripada tentang muamalah. Apa sebab? Ihtimaman bil umuri diniyah dunat dunyawiyah, karena dianggap lebih penting masalah ibadah agama daripada masalah dunia. Wa qadamu minha at-toharoh, untuk itu maka didahulukanlah masalah toharoh, didahulukan masalah toharoh, bersih-bersih. Nanti toharoh ada kata bahasa Arab atau ada kata agama, ada dua definisi. Maka didahulukan masalah toharoh. Kenapa? Li'annaha miftahus sholat, karena toharoh itu kuncinya sholat. Toharoh itu kuncinya sholat. Allati hiya ahamul ibadah, yang mana dianggap penting ketika kita mau beribadah. Waladhalika waroda miftahul jannah as-sholat. Oleh sebab itu kata ulama di dalam kitab Bajuri di awal-awal ada nanti di situ ada kan kitab toharoh. Kenapa toharoh didahulukan? Nanti ada di situ. Di tengah di tengahnya ada dalam kitab Bajuri. Miftahul jannah as-sholat. Karena begini, kunci surga itu sholat. Kunci surga itu sholat. Wa miftahus sholat at-tuhur. Wa miftahus sholat, kunci sholat itu bersih-bersih, suci. Maka sholat itu tergantung wudhunya Pak. Sholat itu tergantung wudhunya. Kalau wudhunya bagus, sholatnya pun akan mulus. Kalau wudhunya cepet-cepet, buru-buru, kayak nyuci kaki juga sambil ditendang ke air, itu sholatnya pun begitu. Coba aja nanti, cek aja masing-masing.
Kalau wudhunya rapi, sholatnya pun akan canggih. Jadi tergantung wudhu. Contoh, misalkan di dalam wudhu yang hukum sunnah-sunnah menurut Imam Syafi'i, seperti kita ketika membasuh tangan ya atau kaki kan itu sunnah, digosok antara ini apa, sela-sela, itu kan sunnah. Nah itu yang hal kecil yang sepele, kalau tidak kita lakukan, sholatnya pun begitu Pak, sholatnya pun begitu. Baca tasbih rukun juga pengennya yang bos aja, yang cepat sekali, ada 3 kali jadi imam aja, atau waktu berjamaah aja. Kalau sendiri ya sudah kembali ke pabrik, begitu Pak ya. Jadi tergantung wudhu. Silahkan kalau wudhunya kita rapi, misalkan nih, meskipun makruh tanzih, kita wudhu mestinya kan yang bagus itu pertama menghadap ke kiblat, kan begitu ya, menghadap ke kiblat bagusnya. Meskipun tidak menghadap kiblat ya nggak apa-apa juga gitu. Terus nanti digosok-gosok tangan dulu, semua kita lakukan yang sunnah-sunnah. Nanti sholatnya pun begitu Pak, dia rileks. Jadi di dalam kitab yang lain ada bahasa as-sholah miftahul wudhu. Sholat itu tergantung kuncinya wudhu, ada di dalam wudhu. Jangan harap sholat ingin nyaman kalau habis wudhu, apalagi habis wudhu nulisin ngerokok lagi karena sayang. Kan ada ya, lagi ngerokok ada, sayang wudhu dulu, nggak dimatiin, habis wudhu diisep lagi. Jangan harap, paling-paling pas takbiratul ihram aja, pas baca Fatihah ya biasa kita nanti kesana kemari itu pikiran Pak ya, dijamin itu Pak. Coba aja dites, tes aja. Jadi tergantung susucinya, tergantung wudhunya. Maka tadi miftahul jannah as-sholah wa miftahus sholahat tuhur. Itu kunci surga itu adalah sholat, kuncinya sholat itu bersuci atau susuci, kata orang Cibatok gitu. Jadi gimana susucinya, gimana wudhunya. Dalam mandi besar juga begitu sama Pak. Dalam mandi besar juga begitu sama. Maka karena dianggap penting tentang masalah ibadah, otomatis belajarnya juga penting. Maka dihukumilah ngaji fikih itu hukumnya wajib ain. Dihukumilah ngaji fikih itu Pak hukumnya wajib ain. Tidak bisa menghotspot ke orang kecuali wajib kifayah. Kalau wajib kifayah kita baru bisa wajib ain. Karena alladzi yusahhihul ibadah wa yusahhihul akidah wa yuzakkiyal qalb. Ilmu yang hukumnya wajib ain itu ada 3. Pertama yang untuk mengesahkan terhadap ibadah, yang kedua untuk mengesahkan terhadap akidah tauhid, itu wajib ain Pak. Tempat untuk membersihkan hati, karena hati juga nanti nyambung dengan bab tuharoh. Ketiga, untuk membersihkan hati itu hukumnya wajib ain. Kalau di suatu tempat ada pengajian bab fikih atau bab tauhid, bab tasawuf tentang akhlak, tentang hati Pak, itu dosa. Sepakat itu ulama. Karena hukumnya wajib ain, bukan wajib kifayah. Beda wajib kifayah. Kalau wajib kifayah salah satunya aja cukup. Jadi nggak bisa diwakilkan, nggak bisa nge-hotspot kita. Itu wajib ain hukumnya, untuk mengesahkan ibadah, untuk mengesahkan akidah, untuk membersihkan hati. 3. Itu hukumnya wajib ain. Nanti kalau memang kita belajar terus misalkan tentang ibadah berpikir, andai masalahnya begini, andai ketika kita sholat tidak tepat sasaran dengan fikihnya, andai tauhid kita, keimanan kita tidak sesuai dengan tauhidnya, andai akhlak kita tidak sesuai dengan tasawufnya, kalau kita masih tetap ada di dalam belajar, insya Allah Pak, dapat ampunan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang penting belajarnya. Itu yang jadi masalah juga begitu. Udah tahu sholat nggak benar, udah tahu wudhunya kurang beres, tetap tidak belajar ilmu tentang fikihnya. Udah tahu keimanan kita masih jauh, udah tahu adab kita masih belang, tapi tetap tidak mau mencari ilmu atau belajar. Itu yang sanksi nanti. Itu yang sanksi nanti di akhirat begitu. Maka hukumnya wajib ain yusahihul ibadah wa yusahihul akidah wa yuzakkiyal qulub. Itu berpikir. Fikih resikonya begitu Pak. Maka ke ustadz-ustadz yang ada di sini udah risiko. Pasti fikih itu pasti menjelaskan tentang haram halal, haram halal. Itu kalau ada yang benci ketika menjelaskan haram kan ekstrim ya. Ustadz ini haram aja, yang bentar-bentar haram, bentar-bentar haram, haram halal, sah batal, kan gitu, najis dan suci. Kadang ada yang apa namanya, bukan ya pesimis, maksudnya nggak pede karena ketakutan duluan. Misalkan ini haram, itu haram, itu haram. Kalau kita perinci tentang masalah kalimat haram Pak, itu penghargaan sebetulnya. Itu penghargaan sebetulnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membedakan antara makhluk yang mulia dan yang kurang mulia. Artinya yang makhluk yang diberi akal sempurna dan yang tidak diberi akal sempurna. Karena begini Pak, manusia atau makhluk jabatannya semakin tinggi akan semakin banyak aturannya. Benar. Prabowo kalau jalan kaki sini diomelin Pak. Nggak boleh Prabowo jalan atau duduk sendiri di situ. Coba kalau kita bebas kan? Semakin tinggi jabatannya semakin banyak larangannya. Kenapa? Ketika dibatasi sama Allah, ente mulia, makhluk yang mulia, beda dengan ayam, dengan kucing, dengan binatang yang lainnya. Karena mereka nggak diberi akal, nggak masalah nginjak tanah orang, nggak masalah makan barang orang, nggak masalah berak sembarangan orang ayam. Jadi haram-haram itu kemuliaan. Maka hargailah penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemuliaan. Memang iya kalau kita main langsung misalkan haram, bisa jadi Pak. Tahu sampai rumah tahu enggak habis pengajian. Kalau di sana, kalau sempat terjadi Pak. Kalau di sana. Jadi makanya jadi haram-haram itu memang fikih itu begitu. Pasti menjelaskan tentang haram, halal, suci dan najis, atau batal dan sah. Itu fikih. Jadi toharoh, makna toharoh menurut bahasa an-nadzafatu wan nazahatu anil aqdar wal ausah, yaitu membersihkan dari kotoran, membersihkan dari kotoran, baik kotoran yang ada fisiknya atau non fisik. Misalkan darah, itu kan bangsa dohir ya, darah. Terus yang non fisik apa yang namanya, mengeluh, itu ngeluh kotoran itu Pak. ngeluh kotor, untung dikit untung banyak ya, ngeluh aja, itu kotoran, itu mesti dibersihkan. Kata Imam Ghazali begitu. Kan ada hadisnya, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Malaikat yang membawa kebahagiaan itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang mana di dalam rumah itu ada anjingnya. Artinya yang ada kotorannya. Kebahagiaan itu tidak akan dirasakan oleh hati kita kalau hati kita masih ada anjing. Anjing Pak, dikasih makanan sedikit melet-melet, banyak juga begitu. Banyak juga begitu. Maka kalau habis makan jangan melet-melet. Itu anjing. Itu malaikat yang akan membawa kebahagiaan itu tidak akan bisa masuk kalau masih ada kotorannya. Maka di bab akhlak ada tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Terserah mau lewat istighfar, mau lewat tasbih, mau lewat dzikir la ilaha illallah, mau lewat sedekah, mau lewat sholat sunnah, atau mau lewat
zikir-zikir yang lainnya nggak apa-apa, bisa juga. Mau lewat puasa banyak. Untuk mensucikannya yang lebih utama yaitu banyak minta maaf kepada sesama dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling utama, tazkiyatun nafs masing-masing. Jadi membersihkan terhadap kotoran, sawa'an kanat hisian au ma'nawiyan, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Itu menurut bahasa. Itu menurut bahasa. Kalau menurut agama, di dalam mazhab Imam Syafi'i, kita tidak akan keluar dari mazhab Syafi'i ya, karena kita semua mazhab Syafi'i, terkecuali kalau lagi ada darurat atau apa ya. Tutlaku at-taharatu syar'an ala ma'ayyain ahaduma fi'lu syai'in tustabahu bihi as-salatu min wudu'in wa guslin wa tayamumin wa izalatin najasah. Gitu. Tuharoh menurut agama ada dua makna, kata Imam Syafi'i, tapi satu aja. Kalau dua kita sampai subuh. Fi'lu syai'in tustabahu bi as-shalah, mengerjakan sesuatu yang hubungannya agar diperbolehkan melaksanakan sholat. An-wudu'in, medianya seperti wudu. Wudu pakai media lagi kan, air kan gitu. Dengan wudu. Wa ghuslin, atau dengan mandi besar, itu bisa jadi suci. Wa tayamumin, atau dengan tayamum. Wa izalatin najasah, atau dan dengan menghilangkan najis. Itu menurut agama. Yang pertama begitu, agar diperbolehkan sholat, sah sholatnya kalau sudah berwudu. Itu pun kalau wudunya sah. Boleh sholat kalau sudah mandi besar. Itu pun kalau lagi punya hadas besar. Boleh sholat dengan cara tayamum, boleh mandi besar dengan cara tayamum, boleh Pak. Asal nanti cara mandi besar tayamumnya bukan kita guling-guling di pasir ya. Tayamum mandi besar bukan kita guling-guling di pasir, ada pasir numpuk di material, kita lari langsung loncat, nggak begitu. Sama aja dengan wudhu, tangan dan wajah. Nggak usah pakai kumur-kumur segala, pakai pasir. Nanti kecoanya masuk ke makan. Sama aja, mandi besar dengan tayamum sama. Guling-guling di pasir, sama dengan wudhu aja begitu. Wudhu juga sama kan, dua, satu muka, dua tangan. Nanti prakteknya di lain kali ya. Jadi jelas bisa mandi besar dengan tayamum. Dan melaksanakan tayamum bukan sebabnya diantaranya satu, karena nggak ada air, dua, misalkan karena kita sakit atau benar-benar kedinginan. Kan kita pernah ya ngalamin kedinginan banget, kayak sampai mau pingsan gitu loh. Pernah Pak? Saking dinginnya kayak sampai mau pingsan. Itu boleh meskipun keadaan kita di rumah atau di mana, nggak apa-apa. Tayamum, tapi pakai debu, jangan oles-oles ke tembok, ke kulkas atau ke kaca yang bersih. Iya, pakai tanah Pak, karena ada di mobil atau di pesawat, diusap-usap ke jok atau gimana, nanti aja pakai tanah biasa. Akan pesawat, apalagi pesawat kan bersih ya, pesawat bersih kan, mana ada. Menurut Imam Syafi'i mesti ada jenis tanahnya atau debunya gitu. Kalau mau sholat amat ya sudah sholat, tapi dihormatil waktu, menghormat waktu, atau niat sholatnya niat pakidut tohu rohim, artinya sholat tanpa dua sucian, wudhu dan tayamum. Kita sholat aja biasa, tapi ketika sampai tempat tujuan sholat lagi Pak. Ketika sampai tempat tujuan sholat lagi. Kalau sampai keluar waktu ya dipodo, berarti itu kalau di pesawat ya. Kalau di mobil makan banyak rest area sekarang ya, itu
Jadi kata Imam Syafi'i, melakukan sesuatu ya untuk agar sholatnya sah dengan wudu, dengan mandi besar, dengan tayamum, dan dengan menghilangkan najis. Itu nanti bisa suci kalau wudunya sah. Kalau wudunya tidak sah, otomatis nanti sholatnya pun tidak sah. Kalau mandi besarnya tidak sah, sholatnya juga nanti sama, begitu seterusnya. Jadi bagaimana tergantung wudunya, atau tergantung mandi besarnya, tergantung tayamumnya, tergantung menghilangkan najisnya. Misalkan di badan, atau di pakaian, atau di entah itu baju atau sarung atau peci, dicek dulu lah, diperiksa dulu kalau ada najis. Khawatir ada najis, misalkan bangkai semut. Itu bangkai semut kalau banyak kan ada yang nggak membolehkan, Pak. Itu atau tinja, tai, kotoran cecak. Terus itu juga misalkan di mana? Di podium sebelum Jumat dibersih-bersih, khawatir ada najisnya. Kalau ada najisnya, misalkan nanti khotibnya tidak sah, Jumatnya juga repot. Nanti ngopinya nggak enak habis Jumat, Pak. Dijamin. Jadi ngopi enak habis Jumat tergantung Jumatnya. Gitu. Bohong gitu ya. Yang jelas dibersih-bersih lah. Karena itu tadi, wa izalatin najasati. Agar suci berarti harus dihilangkan najisnya. Itu najis duhir ya, najis duhir yang diatur oleh ulama fikih. Kalau najis batin itu diaturnya oleh ulama akhlak, gitu. Itu najis kata Imam Hanafi. Makanya kata Imam Hanafi begini, Pak. Kan Imam Hanafi menjelaskan tentang masalah najis, itu nggak apa-apa dari segini kita ambil. Meskipun Imam Hanafi yang menjelaskan. Yang dimaksud Imam Hanafi, najis non fisik itu adalah kotoran batin. Hikdun, ujub, ria, takabur, hasud. Ujub, ria, takabur, hasud. Itu tadi, kebahagiaan tidak akan bisa diraih kalau sifat itu masih betah di benak kita. Kalau sifat-sifat itu masih betah di benak kita, itu bohong. Maka kata Imam Hasan Basri begini, Pak, la tatamanau mukiman alal bagaimana ya? Kata Imam Hasan Basri, la tatamanau mukiman alal abror wa ahadukum fi mukimin alal auzar. Bohong jika orang yang ingin bahagia sementara terus-terusan berada di dalam kemaksiatan, itu tidak akan ada bahagia. Bohong orang yang memiliki sifat sombong, hasud, takabur, ria, ngomong-ngomong ingin bahagia, itu tidak akan bisa. Kata Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu tabi'in. Imam Hasan Basri itu tabi'in besar, satu letim dengan Uwais Al-Qurni. Itu kata Imam Hanafi. Termasuk sifat-sifat kotoran yang ada di batin. Maka kata Imam Hanafi begini di dalam kitab Tadhkirah, wahai saudaraku, wahai saudaraku, Arabnya begini ibaratnya, ayyuhal ikhwan, alaikum bimulazamati sunnah, alaikum bimulazamatis sunnah wajalisul ulama'a wassolihun biwa'arifukum bimizani a'malikum wa tutahhiru dhunubakum bitaubati qabla maut. Wahai saudaraku, kata Imam Hanafi, wahai saudaraku, konsistenkanlah, istiqomahkanlah menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Jangan yang berat-berat, menjalankan perintah-perintah Rasul. Gak usah yang berat-berat dulu, Pak. Gak usah yang berat-berat dulu. Yang ringan aja, sibron bisibrin, diro'an bidri, sejengkal-sejengkal. Andaikan para tabi'in, andaikan salafus soleh, misalkan satu malam sholat sunnah 300 rakaat, nggak apa-apa, kita 2 rakaat aja dulu. Andaikan
tabiin atau salafus soleh mendawamkan wudhu bertahun-tahun, minimal kita setahun 7 kali lah atau 7 hari mendawamkan. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa Pak. Nggak usah yang misalkan dengar-dengar Imam Ahmad bin Hambal sholatnya itu 300 rakaat, gua laksanain pokoknya, minimal gua dapat 2 cap. Besoknya libur, kan nggak indah itu Pak kalau begitu. Mendingan 2 rakaat yang penting nyambung gitu loh. Kata Imam Hanafi begitu, bimula jamatis sunnah wajalisul ulama, dan konsisten duduk bareng dengan ulama, wassolihun, dengan orang-orang yang soleh. Jadi pilih-pilih ulamanya, jangan asal ulama. Kan ada yang doyan zaman sekarang ya, iya ngumpet-ngumpet ngegibah-gibahi ustadz, diomongin sama kiai-kiai, diomongin sama ustadz, kan kagak enak kitanya Pak. Kita doakan aja lah ya, semoga semuanya baik-baik saja. Kan menurut logika kita normalnya kan begini, apa susahnya sih kita saling adab-adaban begitu Pak ya. Umaro dengan ulama, maaf misalkan Sayyid atau dengan yang sekarang apa PWI, apa susahnya kita saling adab-adaban. Itu kata Imam Hanafi, sering duduk dengan ulama atau orang-orang soleh. Kalau kita sering duduk dengan orang-orang pemaksiat, maaf Pak, nanti kesalahan kita dianggap benar saja. Kesalahan kita dianggap benar, akhirnya kita terus-terusan nyaman di dalam kesalahan, nyaman di dalam posisi itu yang salah. Terus supaya apa? Supaya liwarifukum bimizani a'malikum, supaya kita tahu amal kita itu sudah seberapa banyak, sudah seberat apa gitu Pak. Karena kalau untuk ibadah kita mesti melihat ke orang yang lebih rajin daripada kita supaya tidak timbul ujub. Kalau kita melihat dengan orang yang lebih yang kurang rajin daripada kita itu gampang ujub nanti. Gampang timbul ujub, bangga diri. Kalau kita melihat misalkan ternyata gua masih begini ya, ternyata ada yang masih lebih soleh daripada gua. Gitu loh. Beda dengan segi keduniaan. Kalau segi keduniaan, supaya kita cepat timbul rasa syukur, ya melihatnya ke bawah lah. Orang yang lebih susah daripada kita, kan ada itu kisahnya. Tapi terlalu lama kalau kita kebanyakan kisah ya. Jadi begitu kata Imam Hanafi, iliwa'arifukum bimizani a'malikum wa tutahhiru, dan bersihkanlah, sucikanlah dzunubakum, dosa-dosa kalian, bitaubati qoblal maut, dengan tobat sebelum mati. Mati apa meninggal Pak? Hah? Itu mati sebelum mati, kan enak itu Pak. Kalau mati sebelum meninggal enak nggak? Mati sebelum meninggal, tobat sebelum mati, enak Pak itu. Mau nggak? Hah? Mau? Coba aja sekarang tahu. Pak, mati itu kata Imam An-Nasrobadi, mati tentang kematian, mati itu adalah kenikmatan. Kata Imam An-Nasrobadi, ulama ahli hakikoh, mati itu adalah kenikmatan. Wajar karena dia sudah suci. Ini kan bertuharoh karena sudah suci. Kata Imam An-Nasrobadi, tapi Imam An-Nasrobadi itu bukan dia merasa suci, cuman gambaran Imam An-Nasrobadi itu orang yang takwa itu begini, bahwa kematian itu dianggapnya adalah suatu kenikmatan. Bagaimana tidak? Ada keterangan man lazimat taqwa istaqo ila mufarikotid dunia. Orang yang sudah konsisten istiqomah di dalam ketakwaan itu rindu Pak, kangen, pengen cepet ingin meninggalkan. Apa sebab? Waladarul akhirah khairul laka, karena akhirat itu lebih indah, lebih istimewa daripada dunia. Kenapa kita takut mati Pak? Karena tujuan kita mungkin boleh jadi, meskipun dohirna kita dohirnya ibadah, tujuannya mungkin bukan akhirat, sehingga kita takut ya. Benar? Paham nggak? Karena tujuan kita bukan itu, nggak beda jauh. Tujuan kita mau ke puncak, kan kita ingin cepat datang ke puncak, begitu ya, malah dibawa keliling-keliling. Tujuan kita bukan ke puncak, malah dibawa
ke arah puncak kan nggak mau Pak, karena memang belum ke situ tujuan kita itu, sehingga ngelihat ada makam merinding, udah lewat ya biasa lagi, pas ada yang mati kan udah dapat seminggu ya ketawa lagi, karena belum ke situ. Nah, mudah-mudahan dengan toharoh, baik toharoh zahir ataupun batin, mudah-mudahan kita pelan-pelan, diawali dengan wudhu, diawali dengan menghilangkan najis, diawali dengan mandi besar dengan cara yang rapi sesuai ulama ahli fikih. Mudah-mudahan kita bertambah di dalam menjalankan ibadahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngomong-ngomong ini udah ada. Ini mau ada pertanyaan Pak? Hah? Apa jangan dulu? Langsung sholat aja apa langsung ngopi? Biar nggak kaku begini Pak ya. Maaf, kita bukan pembelaan, ini hukum juga. Biar nggak kaku. Dan insya Allah sedikit saya nggak ada tujuan, maksudnya apa ya, menyepelekan perintah Allah, nggak ada. Naudzubillah. Ini kisah supaya tidak kaku ketika kita ketemu lagi, kita ada adzan waktu sholat, terus kondisi kita atau posisi kita dengan yang susah ditinggalkan gitu loh, maksudnya kurang tepat untuk sholat saat itu juga. Begini Pak, ini juga ilmu, mudah-mudahan. Dulu kan Nabi Muhammad itu punya santri 124.000 sahabat, itu santri Nabi Muhammad. Di antaranya kan ashabus sufah. Lihat di kitab Sahih Muslim. Di antaranya ashabus sufah, itu santri Nabi. Sebagian riwayat mengatakan jumlahnya 100, sebagian riwayat mengatakan 770. Ada lagi yang mengatakan 300. Gak penting ya. Yang jelas ashabus sufah itu santri Nabi. Kalau Nabi makan, ashabus sufah pasti makan. Jadi semua makanannya dari Nabi. Mereka suka ngaji dengan Nabi di emperan Masjid Nabawi, kayak gitu tuh. Nabinya cuma nggak ada, cuma ada sufah. Di emperan Masjid Nabawi. Singkat cerita, datanglah waktu maghrib. Habis maghrib ada yang nganterin daging unta. Senanglah ashabus sufah, Pak. Senang karena kita makan nih habis sholat maghrib. Setelah berjamaah sholat maghrib, ngaji dengan Nabi, setelah selesai ngaji makan-makan. Gak tahu ini ada makan atau enggak nih. Ini kisah, nggak kemana-mana. Udah gitu, apa namanya, habis makan-makan lagi makan. Nggak lama kemudian terdengar datang waktu sholat isya. Itu sahabat semuanya kaget Pak, dengar adzan. Kaget. Lagi makan, dengar kaget. Sama nggak dengan kita? Lagi makan ada adzan. Kaget apa biasa aja? Hah? Malah disambung, rokok segala-galanya. Kaget sahabat. Nabi melihat sahabat kaget kan? Sayang Nabi tak terbatas kepada sahabat Pak. Sayang Nabi tak terbatas kepada sahabat. Kata Nabi begini, idza ta'aradul isya 'alal 'asha, idza ta'aradul isya bainal 'asha udimal 'asha 'alal isya. Andai ketika kita lagi makan lalu datang waktu sholat isya, itu di situ hadisnya isya. Tapi nanti ketika kita lagi makan, misalkan datang waktu duhur atau asar, itu kan kejadiannya isya, karena kejadiannya isya. Udimal 'asha 'alal isya. Udimal 'asha 'alal isya. Dahulukanlah makan dulu, baru sholat isya. Itu makan yang sifatnya, yang hukumnya mubah. Ini ngaji apa makan? Hah? Serius? Ini ngaji apa makan nih? Ngaji sambil makan. Ngaji hukumnya wajib. Itu yang mubah aja boleh. Maka kesininya ada sahabat yang bertanya, dulani ila amalin qarib yuqarribuni ila Allah wa yudkhiluni
jannah. Nanya, bertanya ke Nabi, ya Rasul, amalan apa yang yang cepat mendekatkan diri kepada Allah dan cepat masuk surga? Gitu. Dijawab sama Rasul, as-sholatu fi awalil, sholat awal waktu. Mau cepat nggak masuk surga? Mau cepat atau mau lambat ini? Awal waktu. Gimana? Tadi katanya boleh kalau lagi makan. Ini ada lagi. Nah, ini perlu diketahui. Makanya kalau hadis, ini ada hadis, kalau secara tekstual bertentangan, butuh usul fikih, butuh balaghah. Quran juga begitu, Pak. Quran juga begitu. Quran juga begitu. Kalau kita mau menghukumi lewat Quran, pakai tafsir. Kalau mau tadarus Quran, pakai Al-Quran. Bisa kalau nggak pakai tafsir. Ini yang dijawab bersama Nabi, as-sholatu fi awal waktu, orangnya memang sudah nggak ada kerjaan apa-apa, udah pensiunan, Pak. Udah pensiunan. Beda lagi dengan yang ada kesibukan. Coba-coba sekarang begini, Pak. Kata Ustadz atau kata hadis, as-sholatu fi awalil, sholat itu harus awal waktu. Gimana orang yang profesinya dokter? Perut orang lagi udah dibedah, dengar adzan zuhur, kata Ustadz kemarin sholat harus awal, ditinggalin, kira-kira mati atau perutnya udah. Itu yang dijawab as-sholatu fi awal waktu. Ini orangnya udah pensiunan, jadi khusus orang pensiunan itu. Masalahnya kesananya ketika ada yang jawab, ada yang tanya seperti itu juga pertanyaannya, dulani ila amalin qarib yuqarribuni ilallah wa yudkhiluni jannah. Dijawab sama Nabi, birrul walidayni. Kan kalau memang rata harus awal waktu mah, yang nyepetin amal yang mempercepat ke surga, pasti jawabannya as-sholatu fi awalil. Berarti tergantung keadaan gitu. Coba supir angkot lagi narik angkot, penumpang penuh, gak lama kedengeran adzan asar, bentar ya gua salat asar dulu, yakin itu penumpang kabur. Karena kan itu di kita, kalau penumpang ada 20, yang soleh paling, yang nggak solehnya itu 19 masalahnya. Pastikah kabur? Bagaimana dengan masinis? Begitu. Nah itu yang bagaimana dengan yang masinis kan? Masa harus berhenti dia loncat? Gitu. Itu hadis itu. Jadi makanya nggak usah kaku. Nggak usah, supaya kita tidak kaku, karena agama itu membawa refleks asal paham dan asal kuat belajarnya. Asal kuat belajarnya, Pak. Itu yang jadi problem juga belajarnya itu. Jadi begitu kata Imam Hanafi, harus sering-sering menjalankan ajaran Rasul, sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting nyambung. Yang penting nyambung, sering-sering hadir, duduk bareng dengan di majelis ilmu atau dengan ulama soleh, karena ulama atau orang-orang soleh itu yakin Pak menyejukkan, solusi lah, dan supaya tahu seberapa amal ibadah kita sudah sampai mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya intinya supaya husnul khotimah saja. Batinnya bisa jadi suci, kata Imam Hanafi. Kalau kita sering, kita tahu kalau 2 bulan sekali mah, asal kitanya sering, itu nanti bisa, karena itu bisa menyucikan kepada penyakit-penyakit batin. Takabur bisa hilang, cemburu bisa hilang, riya juga begitu. Karena yang paling sulit itu riya, Pak. Riya itu yang paling sulit. Yang paling sulit itu riya. Riya itu gampang ngeceknya, untuk mengetahui sifat riya kita masing-masing mudah, Pak. Coba-coba kita kalau sholat di masjid pakai qobliyah, di rumah pakai enggak? Itu aja. Kira-kira begitu kali ya. Kita sholat qobliyah di masjid, qobliyah, kira-kira di rumah 2 poin atau kira-kira atau gimana? Gitu aja. Sepele kan? Gitu. Tapi kita jangan suudzon. Kalau kita ada orang atau tetangga, saudara, jamaah kesini kok dia nggak qobliyah, mungkin di rumah qobliyahnya. Mungkin di rumah. Bener enggaknya urusan dia, nggak usah
dalam-dalam Pak. Kita pun nanti begitu disangkanya. Makanya kalau Bapak nggak qobliyah, biarin aja, orang lain pasti nyangka di rumah qobliyahnya. Padahal nggak jadi begitu. Intinya untuk mengetahui kriteria atau karakteria enggak ya, mudah gitu, sepele. Itu mudah-mudahan kita semuanya dengan awal waktu hari itu meskipun sedikit ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, yang barokah, sehat walafiat, dhahirun wa batinan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana waghfir lana ya wasi'al karam ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah